Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar penting untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2025. Yaitu tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu, namun masuk dalam golongan ini tidak ada kesempatan menjadi P3K penuh waktu. Untuk mengetahui lebih detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2026. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu memiliki kesempatan untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu. Adapun ketentuan yang wajib dipenuhi tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu jika ingin naik pangkat menjadi P3K penuh waktu. Menurut keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025, tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu dan ingin menjadi P3K penuh waktu wajib lulus uji kompetensi yang dilakukan oleh PPK. Jadi untuk salah satu syarat P3K paruh waktu dialihkan menjadi P3K penuh waktu yaitu lulus uji kompetensi yang dilakukan oleh PPK. Adapun tenaga honorer juga wajib memperpanjang SK setiap 1 tahun sekali hingga diangkat menjadi P3K penuh waktu. Jadi untuk kontrak masa kerja P3K paruh waktu itu selama 1 tahun dan selama 1 tahun itu harus memperpanjang SK. Namun ada 10 golongan P3K paruh waktu yang tidak bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Siapa saja? Yang pertama yaitu P3K paruh waktu yang telah mengundurkan diri. Kemudian P3K paruh waktu yang tidak setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi untuk P3K paruh waktu yang melenceng atau melanggar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 maka tidak bisa diangkat menjadi P3K atau dialihkan menjadi P3K penuh waktu. Selanjutnya P3K paruh waktu yang sudah masuk usia pensiun. Kemudian P3K paruh waktu yang terdampak perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah. Jadi untuk P3K paruh waktu di instansinya jika melakukan perampingan organisasi atau telah terkena kebijakan pemerintah maka tidak bisa dialihkan menjadi P3K penuh waktu. Kemudian P3K paruh waktu yang tidak cakap jasmani dan rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya. Nah, untuk hal ini mungkin secara tiba-tiba terjadi kecelakaan atau terjadi sesuatu sehingga secara jasmani dan rohani terganggu.
tidak bisa dialihkan menjadi P3K penuh waktu. Selanjutnya, P3K paruh waktu yang tidak berkinerja. Kemudian, P3K paruh waktu yang melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat. Ini artinya tenaga honorer yang bolos atau tidak berangkat selama beberapa hari bahkan berbulan-bulan tanpa alasan yang jelas. Jadi tidak dianggap tidak disiplin tingkat berat. Kemudian P3K paruh waktu yang dipidana dan dipenjara paling singkat 2 tahun. Nah, jika P3K paruh waktu tersebut melanggar peraturan undang-undang dan dipenjara paling singkat 2 tahun atau minimal 2 tahun, maka tidak bisa dialihkan menjadi penuh waktu. Selanjutnya, P3K paruh waktu yang dipenjara karena menyalahgunakan jabatan. Ini sudah pelanggaran jelas. Kemudian P3K paruh waktu yang menjadi anggota atau pengurus partai. Nah, sekedar himbauan untuk rekan-rekan tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu untuk menghindari atau tidak melakukan hal-hal tersebut. Yang bisa dihindari, hindarilah agar nantinya bisa dialihkan menjadi P3K penuh waktu. P3K paruh waktu yang masuk dalam golongan ini tidak memiliki kesempatan untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi penting untuk para tenaga honorer khususnya yang diangkat menjadi P3K paruh waktu di tahun 2025 ini, yaitu tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu namun masuk dalam golongan ini tidak ada kesempatan menjadi P3K penuh waktu. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.